Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Rahayu dengan NIM 202101100033. Di sini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang manusia dan manfaat tumbuhan bagi manusia dalam Al-Quran. Adapun nama anggota dari kelompok 13 yaitu saya sendiri Retno Puji Rahayu, yang kedua Khairatul Nisa, dan yang ketiga Ning Hasanatul Jannah. Poin yang akan kami bahas di sini yaitu pertama, manusia menurut Al-Quran dan tafsir. 2. Proses kejadian manusia. 3. Manusia sebagai makhluk biologis. 4. Tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama yaitu manusia menurut Al-Quran dan tafsir. Manusia dalam redaksi ayat Al-Quran dibagi menjadi beberapa term, yaitu insan, ins, annas, bashar, dan makna Bani Adam. Makna insan, ins, annas. Kata al-insan sendiri pada umumnya menggambarkan makhluk manusia yang dengan berbagai potensi dan sifat. Kata ins selalu bergandengan dengan kata al-jin, karena kata tersebut selalu jadi perbandingan. Al-ins dan al-jin adalah makhluk yang diciptakan Allah agar senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah sepanjang hidupnya. Sedangkan kata anas di sini pada umumnya menggambarkan manusia universal, netral, tanpa sifat. Kedua, makna bashar. Bintu Syati menyatakan bahwa bashar adalah manusia yang sudah diakui keberadaannya, manusia dewasa namun kedewasaan secara jasmani tanpa kedewasaan secara rohani. Makna Bani Adam. Bani Adam sendiri artinya yaitu susunan keturunan anak cucu Nabi Adam dan generasi selanjutnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nisa, NIM 20411110015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pembahasan kedua tentang proses kejadian manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia selama mereka memanfaatkan secara optimal 3 keistimewaan atau kelebihan yang mereka miliki, yakni spiritual, emosional, dan intelektual dalam diri mereka sesuai misi dan visi penciptaan mereka. Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibanding makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang selanjutnya, proses-proses kejadian manusia. Proses-proses kejadian manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses kejadian manusia pertama yaitu Nabi Adam. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua Siti Hawa. Yang ketiga, proses kejadian manusia ketiga semua keturunan dari Adam dan Hawa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ning Hasanatul Jannah dengan NIM 2051011000004. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Manusia, baik sebagai makhluk jasmania ataupun makhluk rohania, memiliki dimensi hubungan dengan Allah
hubungan dengan alam, dan hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, proses penciptaan manusia pertama. Manusia yang diciptakan dari bahan dasar tanah hanyalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Sedangkan keturunannya sampai dengan sekarang diciptakan dari bahan dasar sperma, nutfah tetesan air, alaqah darah yang sangat merah, dan mudghah daging segar, membentuk menjadi janin setelah masing-masing mengalami masa 4 bulan. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar biologis. Al-Quran memposisikan pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum serta sandang dan perumahan sebagai salah satu objek sasaran dari proses kependidikan yang dijiwai oleh dasar keimanan kepada Allah SWT. Makan dan minum adalah prasyarat bagi tegaknya kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, pakaian dan perumahan. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Yang keempat, tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan adalah salah satu makhluk yang menempati bumi ini. Kehidupannya dapat menopang kehidupan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Adapun manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya yang pertama yaitu sumber makanan. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Makanan yang dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal seperti vitamin, mineral, hidrat arang, lemak, dan lainnya. Makanan harus murni dan utuh dalam arti tidak mengandung bahan pencemar, serta harus higienis. Fungsi tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan dijelaskan di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Abasa, Surat ke-80 ayat 24-32. Ayat ini menjelaskan agar manusia mau berpikir tentang kekuasaan Allah, bagaimana Allah mencurahkan air dari langit, kemudian hingga tumbuh beraneka ragam buah dan tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Yang kedua, penghasil oksigen. Oksigen adalah bahan bernafas bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Apabila tidak ada tumbuhan sebagai penghasil oksigen, maka persediaan oksigen di udara suatu saat akan habis dan hal tersebut akan menjadi akhir dari semua makhluk hidup di bumi. Tumbuhan dapat memproduksi oksigen karena sel tumbuhan tidak sebagaimana sel manusia dapat menggunakan secara langsung energi matahari. Tumbuhan akan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam bentuk nutrien dengan cara yang khusus. Proses ini dinamakan fotosintesis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.